saya Duata Aprilia, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan percakapan praobservasi kucing untuk supervisi akademik modul 2.3. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yusron. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam SDN 1 Talang Lebar. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam Bu Duata Aprilia. Apa kabarnya nih hari ini Pak Yusron? Alhamdulillah sehat Bu Duata. Gimana dengan Bu Duata kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita kali ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal setelah nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis ada beberapa tujuan. Di antaranya satu, melalui teks bacaan murid, murid dapat membaca Al-Quran dengan teliti. Terus yang kedua, setelah membaca pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun, murid dapat menunjukkan perilaku toleransi, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun. Baik, jadi ada dua ya Pak ya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menunjukkan pesan-pesan yang terkandung pada surat Al-Kafirun. Kemudian area keterampilan, siswa dapat mendemonstrasikan keterampilan menulis, membaca, dan menghafal surat Al-Kafirun. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai ada dua ya Pak ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa, begitu ya Pak. Nah, saya ingin mendengar nih bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang ingin Bapak gunakan. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan pembelajaran basic learning dengan metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian metodenya diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Pak ya. Iya, kemudian bagaimana nih media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks, teks bacaan, LKPD, video pembelajaran, serta laptop tentunya Bu. Baik, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Saya akan melakukan pembelajaran pada hari Senin minggu depan dan di jam pertama Bu. Baik, jadi nanti di hari Senin depan saya akan datang di kelas Bapak ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Iya, siap, Bu. Baik, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Pak. Iya. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat sih ada gambaran media apa saja yang nanti saya akan gunain untuk melakukan pembelajaran di kelas, dan pastinya saya sudah merasa lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi pada observasi kelas pada hari Senin depan ya Pak ya. Ya, siap Kak. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dari percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Kemana Lukman? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan Lukman agar cepat sembuh dari sakit. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Untuk ketua kelasnya disiapin, terus berdoa. Silakan ketua kelas. Indonesia berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita melanjutkan materi keterkaitan surat Al-Kafirun. Yang minggu lalu kita sudah memasuki bab tentang membaca dan menghafal surat Al-Kafirun. Jadi untuk hari ini kita akan menyambung dari pembelajaran minggu lalu, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, melalui teks bacaan murid dapat membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Terus yang kedua, setelah membaca pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun, murid dapat menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun. Siapa yang di sini hidupnya nggak rukun? Ada yang sama temannya suka berantem, suka ribut, itu salah satu bentuk perilaku hidup tidak rukun. Berarti tidak dapat mengimplementasikan atau menerapkan surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang tidak toleransi? Ada yang nggak punya toleransi? Apa toleransi itu? Tidak saling menghargai. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video surat Al-Kafirun beserta dengan arti atau tafsir. Nanti kalian pahami. Nanti Bapak akan bentuk menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama itu menuliskan surat Al-Kafirun. Terus yang kedua, kelompok yang kedua nanti menuliskan surat Al-Kafirun dan membacakannya. Terus kelompok yang ketiga, Bapak sudah membuatkan potongan dari surat Al-Kafirun. Nanti yang dari kelompok 3 ini
nanti maju ini diurutin, ditempel di papan tulis urutannya yang baik dan benar sesuai dengan urutan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Paham? Paham nggak? Untuk tugas info materi kita hari ini. Bapak puterin dulu ya. Tadi surat Al-Kafirun beserta dengan artinya. Untuk tugas selanjutnya untuk kelompok 1 yaitu nanti menuliskan surat Al-Kafirun. Terus untuk kelompok 2 nanti tugasnya itu sama menuliskan surat Al-Kafirun lalu membacakan ya. Untuk kelompok yang 3 nanti menempel. Paham? Paham nggak? Ini Bapak buatkan spin untuk pembagian kelompoknya dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2 masih kelompok 1 dengan orang kedua. Gila. Silakan untuk kelompok 1 pindah ke sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Yuk, silakan. Semua tugasnya menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Cuma nanti saat penyajian atau mempresentasikannya itu yang berbeda-beda. Ya, kelompok 1 hanya menuliskan, nanti tidak apa-apa. Setelah menuliskan selesai, nanti boleh ditempel. Ini hasil kelompok 1. Iya, terus untuk yang kelompok 2 tugasnya nanti hasilnya juga apa ditempel juga, tapi tambahannya dia membacakan. Maksud membacakan surat Al-Kafirunnya. Terus untuk yang kelompok 3 nanti menyusun. Ya, tetap menulis surat Al-Kafirun, tapi nanti tugasnya mempresentasikan nanti tempel surat Al-Kafirun yang Bapak udah potong-potong. Nanti disusun menjadi sebuah surat Al-Kafirun yang utuh benar sesuai dengan urutan ayatnya. Paham? Ya, silakan tuliskan surat Al-Kafirun. Selesai ayat 1 ini langsung Bapak geser ke ayat 2. Ya kan
Ajija, kelompok 1 Ajija. Kelompok 2 masih kelompok 1 dengan orang kedua. Gila. Gila. Kelompok 1 Ajija, Gilang, Jidan, dan Fahri. Sekarang kita bergeser ke kelompok 2. Hafiza. Esya. Sisanya kelompok 3 ya. Apa? Inan, Irma, Maran, sama Ijam ya? Silakan untuk kelompok 1 pindah ke sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Yuk, silakan. Semua tugasnya menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Cuma nanti saat penyajian atau mempresentasikannya itu yang berbeda-beda. Ya, kelompok 1 hanya menuliskan, nanti tidak apa-apa. Setelah menuliskan selesai, nanti boleh ditempel. Ini hasil kelompok 1. Iya, terus untuk yang kelompok 2 tugasnya nanti hasilnya juga apa-apa ditempel juga, tapi tambahannya dia membacakan. Maksud membacakan surat Al-Kafirunnya. Terus untuk yang kelompok 3 nanti menyusun. Ya, tetap menulis surat Al-Kafirun, tapi nanti tugasnya mempresentasikan nanti tempel surat Al-Kafirun yang Bapak udah potong-potong. Nanti disusun menjadi sebuah surat Al-Kafirun yang utuh benar.
sesuai dengan urutan ayatnya. Paham? Ya silakan tuliskan surat Al-Kafirun. Ayat. Silakan kelompok. Kelompok 3. Disepin ya, Pak. Ngapain disepin? Oh, mau gitu? Kelompok 1, silakan maju kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dan ini rekan-rekan saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini hasil diskusi kami. Surat Al-Kafirun. Saya akan membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan hasilnya ditempel di papan tulis. Ayo sekarang kelompok 2 sama kelompok 3 ini. Satu, dua, kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengucapkan hasil diskusi kami dengan rekan saya. Beliau berdasar perkenalkan diri, nama saya Dian ada teman saya. Dan di sini kita akan menyampaikan potongan surat Al-Kafirun. Tempel di sebelah sana, tempel ke sana. Nah, ini biar kelompok. Ayo, diskusi.
dinukum waliyami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo untuk kelompok 2, kelompok terakhir silakan Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kita dapat menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ini hasilnya. Ketahuan hasilnya mana? Nah itu ya. Ini hasil kelompok. Silakan ditempel di tengah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Pembelajaran kita kali ini tentang surat Al-Kafirun. Menghafal dan menuliskannya sudah kita selesaikan. Terus ada yang bisa ngasih kesimpulan tentang materi kita hari ini? Karena apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tentang menuliskan dan melafalkan surat Al-Kafirun. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari surat Al-Kafirun? Untuk kita mempelajari surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6, kira-kira nih apa makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun? Toleransi. Toleransi, terus hidup rukun, terus peduli, terus waspada, terus simpati, terus apa lagi satu lagi ini apa? Berbaik sangka. Berbaik sangka ya. Jadi itulah makna atau hasil atau yang dapat kita terapkan atau kita implementasikan setelah dari kita mempelajari surat Al-Kafirun. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita sambung di minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih banyak untuk hari ini udah mau semangat belajar atas keaktifannya di kelas. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya disiapkan teman-temannya lalu berdoa. Silakan ketua kelas.
percakapan pasca observasi bersama saya Duata Aprilia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Talanglebar, Kecamatan Tugu, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Yusron sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Maria Dwi Retnosari sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Bapak Yusron, Ibu Maria, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bapak Yusron, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak untuk terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa membaca Al-Quran dengan tartil dan membaca pesan yang terkandung pada surat Al-Kafirun. Terus kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat menuliskan surat Al-Kafirun, Bu. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Walaupun masih ada sedikit kekurangan atau kendala. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tapi masih ada kekurangan atau kendala. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Untuk kekurangan atau kendala yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru lain juga ya Bu, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Ya mungkin dalam pembagian kelompok yang tidak biasa ya Bu. Jadi biasanya mereka kan berkelompok dengan teman yang memang mereka sudah dekat dan sudah akrab. Sedangkan saya melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya kelompokkan berdasarkan visual, auditori, dan kinestetik. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Mungkin anak-anak hanya perlu penyesuaian ya Bu dengan pembagian kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi saya akan membiasakan anak-anak dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan gaya belajar mereka, yang mengutamakan kenyamanan mereka dan membuat mereka antusias untuk mengikuti pelajaran tersebut. Baik, jadi itu rencana ke depan ya Pak ya. Jadi Bapak akan membiasakan anak-anak dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengutamakan kenyamanan anak dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya Pak ya, yaitu dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan kemarin ya Pak ya. Saya tunggu nih cerita Bapak nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan ya Pak ya Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Kalau untuk waktunya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah akan secepatnya saya laksanakan. Baik, akan dilakukan secepatnya, mungkin pada pertemuan berikutnya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Iya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Maria sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi. Silakan. Terima kasih Julia atas kesempatannya.
Saya akan memberikan masukan ya untuk perencanaan coaching ini. Umpan balik dari saya, pertanyaan terbuka tadi sudah digunakan ya. Jadi sudah bisa menggali Pak Yusro untuk melihat apa yang sudah dilakukan sebelum dan pada saat observasi. Pertanyaannya bersifat terbuka, jadi benar-benar menggali apa yang sudah dilakukan, kemudian sudah menanyakan tindak lanjutnya, kemudian siap menunggu action lebih lanjut dari posisi sudah bagus ini. Semoga makna yang bisa ditunjukkan sehingga pada akhirnya nanti bisa menjadi seorang coach. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya atau tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai kegiatan pra observasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Yusro dan Ibu Maria. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.